Bapak Ibu, jemaat serta simpatisan, selamat pagi dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Senang sekali pagi hari yang cerah ini, kami Majelis GKI Gading Indah dapat beribadah bersama-sama Bapak dan Ibu, Saudara serta jemaat sekalian. Bersama ini pula kami sampaikan beberapa poin penekanan pada warta sebagai berikut. Yang pertama, berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Bapak Tatang Siswanto, 68 tahun, pada hari Minggu 9 Februari 2025, pukul 01.59, suami dari Ibu Supriyati, Papa dari Ibu Lydia Siswanto, Bapak Ivandi Aprianto, Bapak Adri Siswanto, Ibu Feulu Ciska, anggota GKI Gading Indah, Ibu Eva Femil Siswanto, Bapak Erwan Ciuvin. Jenazah telah dikremasikan pada Rabu 12 Februari 2025 di Krematorium Karolus. Nyonya Sriwijaya, 85 tahun, pada hari Selasa 11 Februari 2025, Mama dari Ibu Leni Juwita, Oma dari Bapak Reynaldo Sunjaya, Ibu Verliani, Ibu Sabatania Sunjaya, Bapak Edwin Tarunawijaya, Saudari Stevi Sunjaya, dan Saudara Reno Sunjaya, anggota GKI Gading Indah. Jenazah telah dikremasikan pada Kamis 13 Februari 2025 di Krematorium Okrida. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus senantiasa menaungi keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, berita kelahiran. Telah lahir di tengah kita Lisander Esmond Lawalata, anak kedua dari pasangan Bapak Felix Daniel Lawalata dan Ibu Grace Kwanandar pada Sabtu 8 Februari 2025. Kita doakan agar Esmond dapat bertumbuh menjadi anak yang baik di hadapan Tuhan. Ketiga, peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Setelah diwartakan 3 kali berturut-turut dan tidak ada keberatan yang sah, maka akan dilaksanakan pemberkatan nikah gerejawi untuk Saudara Chandra Susilo, anggota GSJA Bethlehem Bogor, dengan Saudari Tri Wahyuni, anggota GKI Gading Indah, pada Sabtu 22 Februari 2025 pukul 10 pagi dilayankan oleh GKI Gading Indah dengan pelayan firman Pendeta Emeritus Roni Nathanael. Mari kita doakan bersama. Diberitahukan kepada jemaat GKI Gading Indah bahwa akan dilaksanakan pemberkatan nikah gerejawi untuk Saudara Juan Timothy Jahja, anggota GKI Gading Indah, dengan Saudari Avitalia Holatan, anggota GKI Gading Indah, pada Sabtu 1 Maret 2025 pukul 9, dilayani oleh GKI Gading Indah. Jika ada anggota jemaat yang berkeberatan, maka dapat menyampaikan keberatannya melalui surat kepada Majelis Jemaat GKI Gading Indah paling lambat tanggal 23 Februari 2025. Mari kita doakan bersama. Surat dianggap sah jika diajukan tertulis secara pribadi dengan bertanda tangan atau cap ibu jari, serta isinya mengenai tidak terpenuhinya syarat pernikahan gerejawi. Keempat, atestasi masuk dari GKI Kebayoran Baru atas diri
Bapak Ari Bisma Wijaya beserta dengan istri Ibu Liani Halim dan 2 anak, Saudari Claudia L. Septaviora dan Saudara Brahmatia Wicaksono, beralamat di Jalan Menteng Kejora 6, Blok A2 nomor 23, Cakung, Jakarta Timur, wilayah 1. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dalam Persekutuan GKI Gading Indah. Yang kelima, Malam Puji dan Sabda akan dilaksanakan MPS pada Kamis 20 Februari 2025 pukul 19.30 bertempat di GKI Gading Indah dengan tema Hidup Orang Percaya di Akhir Zaman, dilayani oleh Penatua Ana Nuraini S. Sarjana Teologi. Yang keenam, Persekutuan Pemuda. Terkadang tradisi dan iman berjalan seiring, terkadang berlawanan. Apakah kalian pernah bertanya-tanya tentang hal ini? Lalu apa yang harus kita lakukan agar keduanya berjalan beriringan dan bukan berlawanan? Temukan jawaban atas pertanyaan teman-teman pada Sabtu 22 Februari 2025 pukul 16 di GKI Gading Indah lantai 3. Yang ketujuh, Kebaktian Pemuda. Komisi Pemuda GKI Gading Indah kembali mengundang teman-teman pemuda untuk hadir dan bersekutu di dalam kebaktian pemuda yang akan diadakan pada hari Minggu 2 Maret 2025 pukul 9.15 pagi di ruang multimedia SDK 6 lantai 3. Kedelapan, Sakramen Baptis Kudus Anak. Sakramen Baptis Kudus Anak akan diselenggarakan pada hari Minggu 4 Mei 2025 di Aula TKK 6 Penabur. Bagi anggota jemaat yang ingin membaptiskan anak-anaknya dapat segera mendaftarkan diri di TU GKI Gading Indah atau form dapat di-download di web GKI-GI. Demikian pokok warta hari ini, kebaktian hari ini dengan tema Berbahagia Sekarang dan Mendatang akan dipimpin oleh Pendeta Novita Sutanto. Jemaat dipersilakan untuk bersatu teduh sejenak sebelum ibadah dimulai.
umat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara-saudari yang datang beribadah dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Bahagia. Setiap manusia, termasuk saya, ingin bahagia. Dan bahkan kita juga ingin membahagiakan orang-orang yang kita kasihi dan mengasihi kita. Kita bahkan berdoa agar kehidupan kita dipenuhi dengan kebahagiaan dan mengupayakan yang terbaik bagi diri kita dan bagi orang-orang yang kita kasihi agar kebahagiaan itu dapat terjadi. Tapi juga kebahagiaan sesuatu yang tak mudah untuk diwujudkan. Apalagi jika kebahagiaan itu terfokus pada apa yang ada di dunia ini semata-mata. Karena itu di dalam ibadah kita di hari ini, kita akan menghayati kembali sebuah ajakan, ungkapan, himbauan, peringatan dari Tuhan Yesus tentang apa yang mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Dan di dalam semua jalan kehidupan yang kita lalui, sekalipun ada hal-hal yang terkadang membuat kita tidak bahagia, kita mau terus berjalan bersama Tuhan yang terus menyatakan pertolongannya, bimbingannya. Tuhan yang terus memberikan bahkan pelanginya yang indah warna-warni setelah kita melewati setiap badai kehidupan kita. Jalan hidup tidak selalu tanpa kabut yang pekat. Namun kita meyakini bahwa kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat.
Firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 27 berkata demikian. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Marilah di dalam segala kerendahan kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Umat dipersilakan bersaat teduh dan melakukan pengakuan dosa secara pribadi. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada hari ini ya Tuhan kami datang untuk memohon pengampunan, untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya Engkau memampukan kami untuk dapat terus bertobat ya Tuhan, dan mampukan kami untuk selalu kembali ke jalan-Mu. Mampukanlah kami juga untuk bisa saling mengampuni dan saling mengasihi satu sama lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Umat Tuhan, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 menyatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai untuk kita semua. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai.
Hari ini akan ada 2 yang memberikan persembahan pujian, paduan suara anak. Yang sambil loncat-loncat, sambil duduk, sambil tiba-tiba bengong. Tapi kalau paduan suara yang kedua nanti nggak boleh ya, soalnya nanti paduan suara anak-anak sidi sama baptis nih ya. Jangan di tengah-tengah lagu kemudian mingkem gitu ya. Baik, kita mau bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, biarlah kami terus kagum dengan kebesaran-Mu, kebaikan-Mu, keindahan-Mu, di dalam semua apa yang kami lihat dalam kehidupan kami, bahkan juga dalam pengalaman-pengalaman hidup yang kami lalui. Bahwa hidup ini ada di dalam penyertaan-Mu sebagai penguasa dan pemilik hidup kami. Kini kami akan membuka Alkitab untuk membacanya, juga membuka telinga kami untuk mendengarkan dan merenungkannya. Dan terlebih-lebih biarlah kami membuka hati dan pikiran kami untuk dipenuhi dengan firman Tuhan yang menjadi bimbingan bagi kehidupan kami hari demi hari. Bersabdalah Tuhan, berbicaralah kepada kami saat ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Yeremia 17 ayat 5 sampai 10. Yeremia 17 ayat 5 sampai 10. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang bersandar pada kekuatan manusia fana, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak gundul di padang belantara. Ia tidak akan melihat datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah tandus, di padang gurun, di padang garam yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai, dan tidak takut akan datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Hati itu licik, melebihi segala sesuatu, dan tak terpulihkan. Siapa yang dapat mengetahuinya? Akulah Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin untuk membalas setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun nasihatnya orang-orang fasik, tak berdiri di jalan pendosa, menghindari pencemooh. Bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air berlimpah, kan berbuah lebat pada musimnya, yang
Bacaan kedua diambil dari kitab 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 20. Kitab 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 20 berbunyi demikian. Jadi, bila mana diberitakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Seandainya tidak ada kebangkitan orang mati, Kristus juga tidak dibangkitkan. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, Kristus juga tidak dibangkitkan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini menaruh pengharapan pada Kristus, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Namun yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut pembacaan dari dalam Lukas pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-26. Lukas pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-26. Lalu Yesus turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ ada sejumlah besar muridnya, dan banyak orang lain dari seluruh Yudea, Yerusalem, dan daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Mereka yang menderita karena roh-roh jahat pun disembuhkan. Semua orang banyak itu berusaha menyentuh Dia karena ada kuasa yang keluar dari Dia dan menyembuhkan semua orang itu. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan melompat-lompatlah, karena sesungguhnya upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Namun celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, sebab demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Berbahagialah. Berbahagialah. Itulah pesan Tuhan Yesus kepada para murid pada zamannya. Yang dituliskan oleh para penulis Injil menjadi bagian dari kisah di dalam Alkitab. Yang kemudian sampai kepada kita di masa kini. Panggilan untuk berbahagia. Ucapan berbahagia yang biasa kita kenal atau bahkan mungkin kita hafal adalah yang biasanya terambil dari dalam Matius. Matius memiliki ucapan berbahagia yang jauh lebih panjang dari apa yang ada di dalam ucapan berbahagia versi Lukas. Namun keduanya, baik itu di dalam Matius maupun di dalam Lukas, mengungkapkan sebuah kata berbahagialah. Kata berbahagialah di sini di dalam bahasa Yunaninya adalah makarion, di dalam bahasa dasarnya adalah makarios, yang berarti terberkatilah. Jika ibu bapak saudara-saudari membuka Alkitab versi bahasa Inggrisnya, maka tertulis blessed. Terberkatilah. Jadi ungkapan berbahagialah bukanlah sebuah perintah untuk berbahagia. Tapi ucapan berbahagialah menjadi sebuah penyataan bahwa kebahagiaan itu ada dan nyata. Ungkapan makarioi adalah sebuah ungkapan yang juga menjadi seperti sebuah ucapan selamat kepada seseorang tentang kebahagiaannya. Berbahagialah. Bahwa kebahagiaan itu bukan sesuatu yang jauh yang nanti, tetapi bahwa kebahagiaan itu sesuatu yang ada nyata saat ini yang diberikan oleh Tuhan. Mari kita mengulik sedikit apa yang ada di dalam ucapan berbahagia di dalam Injil Matius maupun juga versi Lukasnya. Saya mesti mengarahkan kemana? Boleh dibantu aja? Supaya saya berbahagia ini bisa jalan. Oke. Ucapan berbahagia ibu bapak saudara-saudari kita bisa dapati di dalam Matius. Di dalam Matius terdapat di dalam pasalnya yang kelima ayat 3 sampai ayatnya yang ke-12. Dalam versi Lukas, dalam versinya lebih pendek yang kita renungkan pada saat ini menjadi sebuah bacaan yang sedikit berbeda. Baik dalam konteks maupun pesan yang mau disampaikan oleh penulis Injil. Ucapan di dalam Matius, kata berbahagialah itu ada 9 ungkapan kebahagiaan. Sedangkan di dalam Lukas hanya ada 4. Lalu kalau di dalam Matius, ungkapan berbahagialah memang hanya tentang kebahagiaan, tentang berbahagialah. Tetapi beda dengan Lukas, karena Lukas kemudian menyambung dengan ucapan celakalah yang menjadi lawan dari kebahagiaan. Lalu kalau di dalam Matius, ucapan berbahagia itu bicara tentang sebuah kebahagiaan yang lebih rohani atau spiritual. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, jadi gak benar-benar miskin tapi merasa miskin di hadapan Allah gitu ya. Berbahagialah mereka yang lapar dan haus, bukan lapar dan haus karena belum sarapan, tapi lapar dan haus akan kebenaran, itu versi dari Matius. Di dalam Lukas berbicara tentang sesuatu yang lebih konkret, sesuatu yang lebih manusiawi. Lukas adalah seorang tabib yang menuliskan Injil Lukasnya ini dengan berbagai gambaran maupun pesan yang lebih real, yang lebih konkret, yang lebih dekat dengan kehidupan kita sebagai manusia. Lukas berbicara tentang lapar yang secara fisik, bicara tentang miskin yang memang soal kantong yang tipis. Berbicara tentang kesedihan, berbicara tentang kebencian dari orang-orang lain yang datang kepada kita karena kita membela kebenaran di dalam Tuhan. Lalu kali apa yang kemudian digambarkan di dalam Lukas ini berbicara tentang 4 ungkapan berbahagia disambut dengan 4 ungkapan celakalah. Berbahagialah kamu yang miskin,
karena kamu yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Ibu bapak ada yang lapar? Ada yang belum sarapan? Maka Tuhan bilang, berbahagialah karena kamu akan dipuaskan dengan bakmi yang akan kita beli mungkin setelah selesai ibadah nanti gitu ya. Atau kemudian acara makan siang bareng, atau mungkin yang habis CD dan baptis mungkin nanti ada acara keluarga gitu. Lalu makan bareng. Berbahagialah kamu yang sekarang ini menangis karena akan tertawa. Berbahagialah jika orang membenci kamu. Ada 4 ucapan berbahagia di dalam Lukas yang kemudian disusul, disambut dengan ucapan celakalah juga sebanyak 4 kali. Celakalah hai kamu yang kaya. Ibu bapak merasa kaya? Kaya? Celakalah, kata Alkitab. Bapak ibu udah sarapan, kenyang? Celakalah kamu yang kenyang, kata Alkitab. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, celakalah jika semua orang memuji kamu, jika semua orang mengapresiasi kamu, jika semua orang melihat kamu sebagai orang yang memang populer. Celakalah. Lalu apa yang mau digambarkan di dalam ungkapan berbahagialah dan celakalah di dalam Lukas ini? Ucapan dari Lukas tentang berbahagia mewakili semua kehidupan manusia yang rapuh, bahwa yang rapuh, manusia yang lemah, manusia yang kekurangan akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Tetapi juga di hadapan Tuhan telah menjadi orang-orang yang berbahagia. Mereka yang miskin, yang lapar, yang menangis dan dibenci. Berbahagialah, bersukacitalah. Lalu 4 ucapan celaka mewakili situasi kehidupan manusia yang baik, yang ideal, pencapaian-pencapaian, kepemilikan-kepemilikan yang telah kita dapatkan atau peroleh, kekayaan, kenikmatan, sukacita, kegembiraan dalam dunia ini, pujian dari orang-orang lain. Lalu apa yang Tuhan maksudkan? Apa yang penulis Injil maksudkan ketika mengungkapkan tentang kebahagiaan dan bahkan ungkapan celaka ini? Bahwa ucapan berbahagia adalah buat mereka yang rapuh, buat kita yang rapuh, buat kita yang miskin, buat kita yang lapar, buat kita yang bersedih, buat kita yang dibenci dan tak dihargai oleh orang-orang lain. Tuhan mengatakan, berbahagialah. Berbahagia karena Tuhan Yesus membela dan menopang setiap kita yang rapuh. Berbahagia karena dalam kehidupan kita, patokan kebahagiaan kita bukan tentang apa yang ada di sekitar kita atau bahkan apa yang kita miliki. Atau bahkan apa yang orang-orang lain berikan kepada kita. Bukan. Kebahagiaan kita bukan terletak pada itu. Tapi kebahagiaan kita terletak pada kehadiran Tuhan yang menopang, menguatkan, bahkan mencukupkan setiap kita. Dan Tuhan Yesus bukan hanya mengajarkan atau menyampaikan kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang rapuh, kepada kita, bahagialah. Tapi kisah-kisah Alkitab di dalam Injil Lukas memperlihatkan bahwa Tuhan Yesus peduli, membela, bertindak nyata bagi setiap mereka yang miskin, lapar, berduka, dan dibenci. Kisah-kisah di dalam Alkitab, khususnya di dalam Lukas dan juga tentu Injil-Injil yang lain, menceritakan bagaimana Tuhan melepaskan mereka yang miskin dan kemudian diberdayakan. Kisah-kisah Alkitab dipenuhi dengan cerita-cerita tentang pengemis yang buta, orang-orang yang lumpuh yang tak berdaya, sehingga mereka hanya hidup dari belas kasihan orang-orang lain, tak mampu memiliki pekerjaan, tapi Tuhan hadir menyembuhkan mereka, memberdayakan mereka, sehingga mereka dapat memiliki kemampuan untuk berdiri, untuk melihat, dan bahkan juga untuk meraih apa yang dapat mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Kisah Alkitab juga berbicara tentang Tuhan Yesus yang bukan hanya mengajarkan tentang berbahagialah kalian yang lapar, tapi Tuhan juga memberikan kekenyangan. Alkitab menceritakan bahwa Tuhan Yesus memberikan makan bagi ribuan orang. Tuhan juga menghibur
mereka yang bersedih. Mereka yang bersedih karena keluarga mereka sakit. Mereka yang bersedih karena kungkungan kuasa-kuasa gelap. Mereka yang bersedih karena kedukaan. Tuhan ada dan hadir. Kisah Alkitab memperlihatkan bahwa Dia bersama dengan mereka yang berduka. Juga kisah Alkitab bercerita tentang Tuhan yang merangkul mereka yang dipinggirkan. Merangkul orang-orang yang tak dihargai, tak dihormati, tak diapresiasi. Orang-orang yang bahkan dibenci karena keadaan mereka. Alkitab berbicara tentang Tuhan Yesus yang kemudian bersama dengan orang-orang yang berdosa. Tuhan Yesus yang juga mau merangkul anak-anak. Tuhan Yesus yang mau bergaul dengan para pemungut cukai. Orang-orang yang pekerjaannya dianggap hina dan bahkan haram pada masa itu. Tuhan Yesus mau ada, hadir di tengah-tengah orang banyak. Bahwa tak ada orang yang dipinggirkan dan didiskriminasi di hadapan Tuhan. Mereka yang dipinggir dijadikan ke tengah oleh Tuhan ketika Tuhan hadir bersama dengan mereka. Kisah-kisah Alkitab berbicara banyak hal tentang Tuhan yang mengajarkan tentang kebahagiaan bagi mereka. Orang-orang yang tak mampu, orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang tak berdaya. Tapi bukan hanya Tuhan berbicara mengajarkannya, Tuhan mempraktekkannya. Dan celakalah orang yang sebaliknya. Namun ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentu tidak ada salahnya bukan kita menjadi orang yang kaya. Toh kekayaan juga adalah pemberian dari Tuhan. Melalui pekerjaan atau upaya yang kita lakukan. Atau bahkan melalui apa yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui keluarga kita, melalui orang-orang lain. Tak ada yang salah dengan menjadi kaya. Tak ada yang salah dengan kita bisa menikmati makanan apapun. Ketika meja kita penuh dengan makanan, atau bahkan kita mudah untuk memesan makanan apapun 24 jam apa yang kita mau. Tak ada yang salah ketika kita punya makanan dan menikmatinya. Tak ada yang salah juga ketika kita bisa tertawa. Tertawa karena bahagia melihat kehidupan keluarga kita dengan pencapaian-pencapaian yang kita miliki. Berbahagia karena banyak hal yang bisa terjadi dalam hidup kita. Tak ada yang salah juga ketika orang-orang memuji kita. Tak ada yang salah dengan semua itu. Tapi Injil Lukas mengatakan, celakalah. Tentu Tuhan bukan mengajarkan supaya kita hidupnya itu miskin. Tuhan bukan mengajarkan supaya kita menangis aja, jangan tertawa, jangan bersedih. Hidup kita harus selalu meratap. Tuhan juga tidak menginginkan supaya kita menjadi orang-orang yang lapar, yang tak punya makanan, atau menjadi orang-orang yang hidup dalam kebencian dari orang-orang lain. Tidak, tentu bukan itu yang Injil Lukas mau sampaikan. Melainkan Injil Lukas memberikan pesan bahwa apa yang kita pikirkan tentang sebuah hidup yang baik, tentang apa yang kita pikirkan tentang sebuah hal yang ideal, bahwa apa yang kita pikirkan mengenai sebuah standar kebahagiaan di dalam dunia ini, apakah itu harta kita, sekian banyak digit, angka di investasi atau tabungan kita, pujian, kasih sayang, perhatian dari banyak orang di sekitar kita, kelimpahan yang Tuhan berikan kepada kita, bahkan kepintaran kita, nilai-nilai yang kita punya, semua hal yang bisa kita raih dalam hidup kita. Alkitab mau mengingatkan kepada kita, semua itu hanya sementara. Tak ada yang kekal dalam dunia ini. Semua itu relatif. Kekayaan bisa hilang, kesehatan bisa hilang, semua pencapaian kita bisa meninggalkan kita. Bahkan orang-orang lain yang memuji kita, yang mengidolakan kita, bisa meninggalkan kita sendiri. Alkitab sedang berbicara tentang sebuah kehidupan yang dapat jungkir balik, terbalik. Bahwa tidak ada yang abadi dalam hidup ini. Karenanya, Alkitab, penulis Injil, dan Tuhan Yesus
mengajarkan tentang sebuah prinsip kebahagiaan yang jauh lebih dalam. Yaitu ketika standar kebahagiaan itu bukan terpaku pada apa yang ada dan terlihat dalam dunia ini. Bukan tentang semua hal yang orang lain bisa berikan kepada kita atau semua hal hasil dari apa yang kita raih. Karena semua itu hanyalah sebuah genggaman yang sementara dan bisa terlepas. Kita bisa bahagia dengan semua pencapaian kita, ya. Nikmati. Tapi ingat, fokus dan hidup kita bukan ada di situ. Fokus hidup kita ada pada Tuhan yang menjadi penguasanya. Dan ungkapan celakalah yang ada dalam Injil Lukas pasal 6 ini tidak berhenti hanya pada pasalnya yang ke-6. Karena Injil Lukas kemudian berisi banyak cerita yang memperlihatkan contoh-contoh orang-orang yang memang menjadi celaka karena kelimpahan atau kekayaan mereka. Tadi jelaskan panjang di dalam ucapan celakalah di dalam Lukas pasalnya 6 itu. Tetapi Alkitab penuh dengan contoh-contoh, dengan cerita, dengan pengajaran-pengajaran, teguran dan nasihat Tuhan Yesus mengenai bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi kepada orang-orang yang berkelimpahan, orang-orang yang berkecukupan, orang-orang yang kaya. Dalam Lukas pasalnya yang ke-12, Alkitab bercerita tentang orang kaya yang bodoh, yang ingin memperbesar gudangnya, simpanannya untuk dirinya sendiri dan berpikir aku akan hidup selama-lamanya. Dan Tuhan mengatakan bodoh sekali karena usia ada batasnya. Alkitab juga bercerita tentang orang kaya yang memiliki kelimpahan berhadapan dengan Lazarus yang miskin yang setiap hari memohonkan remah-remah roti di depan pintu orang kaya itu. Tapi orang kaya ini kemudian mati dalam semua kelimpahannya. Dan itulah celakalah orang kaya itu. Yang ternyata tidak menggunakan hidupnya untuk menolong, memberdayakan, menguatkan orang yang di depan mata membutuhkan sementara ia punya kelimpahan. Celakalah juga orang yang kaya yang kemudian menjadi sedih ketika ia bertanya kepada Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 18 mengenai bagaimana caranya memperoleh hidup yang kekal. Dan Tuhan katakan, hal yang terakhir yang perlu kamu lakukan adalah jualah harta milikmu dan bagikan kepada orang-orang miskin. Dan orang itu menjadi celaka karena ia bersedih dan kemudian dia meninggalkan Tuhan Yesus karena ia terpaku pada kekayaannya sebagai hal yang lebih penting daripada hidup kekal yang awalnya ia coba cari. Celakalah mereka. Dan Injil Lukas juga berisi sebuah contoh tentang seorang janda yang berbahagia, yang memberi dari kekurangannya. Sekalipun tak mampu, tapi ia memberikan beberapa keping dari uang yang ia miliki dibandingkan orang-orang kaya yang membeli dari semua kelimpahan yang mereka punya. Dan celakalah jika kita, ibu bapak, saudara-saudari dan saya, dengan apa yang Tuhan berikan menjadi berkat bagi kita, kekayaan, makanan, pencapaian, keberhasilan, semua hal yang ada dalam diri kita, kemudian itu menjadi sebuah fokus, menjadi patokan, menjadi standar hidup kita. Celakalah. Karena bukan di situ letak kebahagiaan yang sejati. Letak kebahagiaan yang sejati adalah ketika kita hidup dalam keselamatan yang Tuhan tunjukkan. Kebahagiaan yang sejati itu adalah ketika kita berpaku pada kuasa, kasih dan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Yang memberi dirinya bagi kita, menebus kita, menemani kita, menguatkan kita. Dia yang mengerti apa yang kita alami. Dia yang memberikan kecukupan dan kelimpahan kepada kita. Tapi dia juga yang menemani dan menguatkan kita di dalam segala kekurangan dan kelemahan yang kita jalankan.
Karenanya, dalam kehidupan yang kita jalani, Ibu Bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, ketika kita berada dalam sebuah kehidupan yang baik, sebuah kehidupan yang menyenangkan, sebuah kehidupan yang dipenuhi dengan kecukupan atau bahkan kelimpahan, waspadalah agar kita tidak melupakan sumbernya. Bahwa ada sumber yang kekal dari apa yang ada dalam hidup kita. Tuhan kita, Yesus Kristus, yang mempercayakan kehidupan ini untuk dijalankan. Ucapan celakalah bukanlah sebuah kutukan, tetapi menjadi sebuah peringatan bagi orang-orang yang tergoda mengandalkan kekayaan, kelimpahan, kebahagiaan, dan popularitas dalam dunia ini sebagai satu patokan. Celakalah kita jika hidup kita hanya mengandalkan apa yang ada di dalam dunia ini. Dalam sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Yeremia, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan jika Tuhan Yesus menjalankan pengajarannya yang kemudian ia praktekkan, sebagaimana penulis Injil Alkitab menceritakan tentang apa yang Tuhan lakukan dengan memberdayakan setiap orang-orang pada masanya. Demikianlah juga setiap kita. Tuhan menitipkan kepada kita orang-orang di sekitar kita. Mereka yang hidupnya tak seberuntung kita. Hidupnya yang kekurangan, hidupnya yang membutuhkan dukungan, hidupnya yang membutuhkan bantuan, hidupnya yang membutuhkan kasih sayang dari kita. Bukan untuk membebani kita, tetapi untuk menjadi kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kasih dan karya Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika Tuhan menempatkan hidup kita di tengah-tengah dunia ini, bersama dengan beragam kehidupan orang-orang lain yang kita temui, maka disitulah Tuhan memberikan pengajarannya kepada kita tentang kebahagiaan yang bersumber darinya. Dan kebahagiaan yang Tuhan panggil, yang Tuhan ajak untuk kita lakukan dan kerjakan bagi orang-orang yang Tuhan percayakan berada di sekitar kita. Hari ini, di kebaktian 2 dan di kebaktian 3 nanti, kita akan menjalankan sakramen baptisan serta juga sidi. Bagi saudara-saudari yang sudah menjalankan berbagai proses persiapan dan pengajaran, dan bahkan juga yang sejak kecil sudah dibaptis, dan ketika dewasa ini menyatakan sidi pengakuan percayanya, yang akan menjadi orang-orang Kristen dewasa dalam kehidupan kalian. Maka di hari ini ada sebuah awal yang baru bagi perjalanan iman kalian. Dan biarlah perjalanan itu adalah perjalanan bersama dengan Tuhan Yesus yang memberikan kebahagiaan yang sejati bagi kalian. Jangan biarkan hidup kalian ke depan dipengaruhi oleh apa yang ada dan kalian miliki saja. Lalu kemudian menjadi tidak bahagia ketika tidak memiliki seperti orang-orang lain miliki. Berbahagialah karena Tuhan menjadi juru selamat bagi kita, yang menuntun, yang mengerti, yang menemani, yang mencukupkan, dan bahkan Tuhan yang mempercayakan kepada kita karya untuk kita lakukan dalam kehidupan kita di dunia ini. Semoga Tuhan berbicara terus bagi setiap kita dalam hidup ini dan mengatakan kepada kita, berbahagialah engkau karena hidup di dalam aku. Tuhan beserta kita. Amin.
Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kini akan kita layankan pelayanan baptisan kudus dan pengakuan percaya bagi 18 rekan-rekan kita, saudara-saudari kita, anak-anak kita. Baptisan kudus dilayankan bagi saudara-saudari yang telah menyatakan iman untuk dibaptiskan sesuai dengan titah Tuhan Yesus Kristus dalam Injil Matius 28 ayat 19 dan 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Baptisan kudus adalah tanda dan meterai yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umatnya dan yang menjadikan kita anak-anak Allah. Untuk memberikan suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Melalui baptisan kudus kita dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Pengakuan percaya dilayankan bagi saudara-saudari yang pada waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptis kudus. Saat ini setelah dewasa, setelah remaja atau pemuda, maka mereka sendiri dengan pertolongan Roh Kudus akan menyatakan pengakuan percaya mereka di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Melalui pengakuan percaya, mereka menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus untuk secara penuh berperan serta mengerjakan misi Allah dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita berperan serta dalam melaksanakan misi Allah itu di tengah dunia. Ia juga akan membarui kita terus-menerus hingga kelak dengan tak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas keselamatan yang Kau nyatakan bagi kami. Sebagian besar kami telah menjadi umat-Mu, dan biarlah kami terus hidup dalam iman percaya yang Kau berikan kepada kami. Dan pada saat ini kami bersama-sama akan melayankan pengakuan percaya bagi 15 anak-anak kami yang akan menjalankan sidi, serta melayankan baptis dewasa bagi 3 orang umat-Mu yang akan menyatakan iman mereka. Tuhan, biarlah Engkau yang kiranya terus menguatkan perjalanan iman mereka, dan biarlah pada hari ini, di tempat ini, saat ini, mereka yang akan menyatakan janji mereka di hadapan Engkau adalah mereka yang terikat dalam janji keselamatan yang Engkau mau nyatakan dan berikan bagi mereka. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Saya undang untuk yang akan baptis sidi untuk berdiri. Saudara-saudari yang akan dibaptis dan yang akan diteguhkan pengakuan percaya atau sidi, saya minta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Percayakah saudara kepada Allah Bapa, pencipta dan pemelihara kita, kepada Yesus Kristus, anaknya Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita? Apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan itu dengan meninggalkan hidup lama dan hidup mengikuti Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan menjadi saksinya? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia ambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Apakah saudara berjanji untuk menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI? Apakah jawaban saudara Andrea Ebenheiser? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Denzel Kurniadi Hartono? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Galvin Nathanael Wijaya? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Jason Nathanael Widianto? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Jessica Olivia Ardiani? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Kathleen Jenis? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Kiona Dinara Ananta? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Marcel Nathanael Andika? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Marcelo Jacob Budiman?
Iya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Nicole Kristabel Wijaya? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Rafael Efraim Amaze Napitupulu? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Ryan Benedict Theodore? Iya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Seli Sachiko Andoko? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Sergio Joaquin Amadeus Purwosuwito? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Victorio Alexis Turalake? Ya, saya percaya dan berjanji. Dan untuk mereka yang akan dibaptis dewasa pada hari ini akan menyatakan iman mengikut Tuhan Yesus. Apakah jawaban saudara Jeremy Adrian Santoso? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Keanu Gerard Christian? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Violeta Alfiani? Ya, saya percaya dan berjanji. Umat Tuhan, mari kita mengikrarkan iman kita bersama-sama dengan saudara-saudara yang akan dibaptis dan dengan saudara-saudara yang akan menyatakan pengakuan percaya mereka dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup kekal. Amin. Calon diminta maju ke depan satu persatu dan berlutut. Pengakuan percaya CD. 1. Andrea Ebenhezer. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Andrea Ebenhezer, dengan anugerah-Mu supaya ia bertumbuh, setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Dua, Denzel Kurniadi Hartono. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Denzel Kurniadi Hartono, dengan anugerah-Mu supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak, menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. 3. Galvin Nathanael Wijaya. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Galvin Nathanael Wijaya dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. 4. Jason Nathanael Widianto. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Jason Nathanael Widianto, dengan anugerah-Mu supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh
dalam roh hingga kelak, menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. 5. Jessica Olivia Ardiani. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Jessica Olivia Ardiani, dengan anugerah-Mu supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. 6. Caitlin Janis. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Caitlin Janis, dengan anugerah-Mu supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak, menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. 7. Keona Dinara Ananta. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Kiona Dinara Ananta, dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. 8. Marcel Nathanael Andika. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Marcel Nathanael Andika, dengan anugerah-Mu supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. 9. Marcelo Jacob Budiman. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Marcelo Jacob Budiman, dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak, menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. 10. Nicole Christabel Wijaya. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Nicole Christabel Wijaya, dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak, menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. 11. Rafael Efraim Amaze Napitupulu. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Rafael Efraim Amaze Napitupulu, dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. 12. Ryan Benedict Theodore. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Ryan Benedict Theodore, dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. 13. Sali Sachiko Andoko. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Seli Sachiko Andoko, dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah,
dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. 14. Sergio Joaquin Amadeus Purwosuwito. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Sergio Joaquin Amadeus Purwosuwito, dengan anugerah-Mu supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak, menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. 15. Victoriu Alexis Turalake. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Victoriu Alexis Turalake, dengan anugerah-Mu supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Baptis Kudus Dewasa. 1. Jeremy Adrian Santoso. Jeremy Adrian Santoso, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 2. Keanu Gerard Christian. Keanu Gerard Christian, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 3. Violeta Alfiani. Violeta Alfiani, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Diundang untuk semua yang telah sidi dan baptis dewasa untuk berdiri, akan diberikan berkat bagi mereka, lalu nanti di akhir berkat saya mengundang umat untuk serentak menyanyikan lagu doksologi kita. Silakan maju ke depan. Silakan berlutut. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kalian dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kalian. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Berdiri. Silakan menghadap ke umat. Umat Tuhan, terimalah saudara-saudari ini
sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang, saling merawatlah, saling memeliharalah, dan saling menegurlah, supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah menjadi nyata. Ini persembahan pujian dari mereka yang telah dibaptis dan CD. Silakan. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerlah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar. Sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Silakan kembali. Kalau udah remaja pemuda nyanyinya nggak pakai loncat-loncat dibandingkan anak sekolah minggu tadi ya Ibu Bapak. Baik, mari kita menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, teruslah memelihara kehidupan anak-anak-Mu yang telah memberi diri, mereka yang menjadi umat-Mu dalam baptisan dewasa saat ini, maupun mereka yang meneruskan perjalanan iman mereka yang sudah mereka wariskan dari orang tua mereka dalam CD. Tuhan, biarlah Engkau juga yang terus menyertai setiap perjalanan hidup kami. Biarlah kami semakin mengenal Engkau dalam setiap tarikan nafas, dalam setiap hari yang kami jalani, di dalam pengalaman yang kami hadapi. Tuhan, buka mata kami, buka telinga kami, agar kami dapat melihat dan mendengar Engkau ada bersama dengan kami. Tuntun kami dengan hikmat-Mu untuk mengerti apa yang menjadi tujuan-Mu menciptakan kami dalam dunia ini. Dan biarlah kami meneruskan karya keselamatan-Mu di dalam kehidupan kami bagi sesama. Kami berdoa, biarlah Engkau ya Tuhan yang berkati setiap orang tua dari anak-anak-Mu ini. Agar di dalam kehidupan bersama dengan orang tua bahkan keluarga, anak-anak ini terus juga dapat membagi perjalanan iman mereka bersama-sama. Dan Tuhan, Engkau juga yang kiranya terus memelihara kehidupan kami semua dalam keluarga kami masing-masing. Ada banyak hal yang kadang menantang, hal-hal yang membuat kami sulit untuk merasa bahagia dengan keluarga kami. Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami tentang tuntunan-Mu, sehingga kami dapat melihat bahwa ada cara untuk bahagia
yang Tuhan mau berikan kepada kami. Sertai juga umat-Mu ya Tuhan di dalam pergumulan-pergumulan kehidupan yang dijalani, bagi mereka yang mencari pekerjaan atau yang berusaha meningkatkan usaha mereka, atau juga sedang merencanakan berbagai upaya untuk mendapatkan berbagai rejeki. Tuhan, hikmat-Mu yang terus beserta, memberikan jalan keluar yang tepat dan terbaik pada waktunya. Kami juga berdoa bagi umat-Mu yang sakit dalam kelemahan tubuh, maupun mereka yang juga mengalami berbagai pengobatan, perawatan, pemulihan. Biarlah Engkau ya Tuhan yang terus juga memberikan pemulihan demi pemulihan yang nyata dalam hari-hari yang dijalani. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang berduka, di dalam rasa duka yang mereka miliki, biarlah ada kekuatan penghiburan Tuhan yang terus menjadi nyata bagi mereka. Kami berdoa bagi mereka yang menantikan kehadiran anak-anak mereka, maupun menyambut kehadiran anggota keluarga yang baru. Tuhan, biarlah kiranya ada sukacita, dan bahkan ada banyak hal yang menjadi baik di dalam kehidupan bersama-sama dengan keluarga besar yang dimiliki. Kami berdoa juga untuk kegiatan kami Tuhan sebagai gereja-Mu, dalam berbagai pembuatan program yang kami jalankan, baik majelis jemaat dengan seluruh badan pelayanan yang ada, agar menghasilkan cara-cara kami bertumbuh bersama sebagai persekutuan yang semakin bersukacita. Kami berdoa juga untuk rencana pernikahan mereka yang akan melangsungkan pemberkatan dalam waktu dekat ini. Berkatilah ya Tuhan agar dalam persiapan maupun pelaksanaan segalanya menjadi baik adanya. Kami berdoa juga bagi kehidupan kami sebagai bangsa dan negara. Di dalam berbagai tantangan-tantangan yang ada, di dalam berbagai pemulihan yang kami rindukan, kami doakan, kami upayakan supaya terjadi. Tuhan, berikan kami keberanian, kekuatan, bahkan harapan untuk dapat membangun negeri ini bersama-sama. Biarlah kami juga dapat terus saling menopang dan menguatkan di dalam berbagai hal yang tak mudah untuk dijalankan di dalam hari-hari hidup kami. Kami berdoa untuk rencana pelantikan para kepala daerah juga gubernur DKI Jakarta dengan seluruh proses yang akan dilakukan. Maka biarlah menghasilkan komitmen-komitmen yang tinggi untuk menjadi para pemimpin-pemimpin negeri ini yang membawa sungguh-sungguh kemajuan yang semakin nyata bagi daerah-daerah yang dipimpinnya. Tuhan, kami menaikkan doa syafaat kami. Kami percaya bahwa Engkau mendengar doa kami. Dan biarlah kami juga percaya bahwa Engkau menjawabnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 79 ayat ke-13. Maka kami ini, umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun.
Ya Allah, Bapa kami yang di surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami semua ya Bapa. Jika pada pagi ini kami mau membawa persembahan-Mu, kiranya Engkau menguduskan persembahan ini. Dan kiranya juga Engkau memberkati jemaat yang mengelola persembahan ini agar dapat dipakai demi kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Doa ini kami panjatkan di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin.